terus maju menjadi teladan keselamatan di tempat kerja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat safety di tanah air, semoga senantiasa kita sehat selalu dan diberikan keberkahan rezeki untuk menatap masa depan yang cerah guna mendukung kinerja operasional di tempat kerja kita masing-masing. Obsesi kita kali ini saya fokuskan mengenai keteladanan dalam hal keselamatan. Keteladanan menjadi hal yang penting dan fundamental karena ini sangat berhubungan sekali dengan upaya perusahaan dalam menumbuhkan aspek ownership, responsibility atau tanggung jawab keselamatan. Nah, sebelum kita bahas lebih tuntas, jangan lupa subscribe, like, and share untuk mendukung terus channel ini. Nah, sobat safety, kalau saya lihat ya, saya cermatin dari jurnal-jurnal di tambang ya, baik di tanah air ataupun di luar negeri, membentuk budaya keselamatan ini tidak mudah dan tidak murah. Berbagai perusahaan berupaya, berikhtiar ya, melalui mendatangkan konsultan ya, mengikuti dan membuat program-program keselamatan merujuk dari sistemnya masing-masing, regulasinya pemerintah, dan juga sistem standar internasional untuk mewujudkan kinerja yang lebih baik dari waktu ke waktu dalam hal keselamatan. Karena apa? Kalau kinerja keselamatannya bagus, ya maka produksinya insya Allah akan benar-benar lancar. Kalau sedikit kita ngadopsi di ilmunya oil and gas, ada keselamatan proses. Maka dari itu kita juga harus mampu menjaga keamanan dan keselamatan dari setiap proses yang ada di tempat kita. Dilihat dari kinerja unjuk kerja keselamatan dari data yang ditampilkan di beberapa forum, ternyata kita masih cukup banyak ya hal-hal yang harus kita perbaikin untuk peningkatan kinerja keselamatan, salah satunya melalui unsur keteladanan. Maka saya akan berbagi sharing terkait dengan beberapa kunci poin bagaimana menjadi teladan keselamatan. Poin yang pertama, selaku pimpinan organisasi, yang pertama, kunci menjadi keteladanan keselamatan dalam organisasi. Kita harus menunjukkan sebagai pimpinan berkomitmen secara pribadi untuk mengutamakan dalam hal proses safety atau keselamatan dalam setiap hal-hal yang harus kita lakukan untuk memimpin organisasi. Kita harus komitmen dulu memberi contoh. Kalau kita tidak memberikan contoh, bagaimana nanti rekan-rekan di lapangan. Nah, ini prinsip utama. Yang kedua, prioritaskan kita juga selalu berbicara tentang keselamatan dimanapun, dalam forum pekerjaan, ya di forum meeting, ya supaya menjadi budaya dan juga prioritas. Yang ketiga, ya karena kita menunjukkan komitmen pribadi, maka kita juga harus selalu mematuhi aturan dan prosedur keselamatan yang sudah kita tetapkan. Kenapa? Kalau kita selaku leader adalah cerminan ya apa yang akan dilakukan oleh tim kita masing-masing. Sudut pandang yang pertama dari hal menunjukkan komitmen pribadi, maka kita harus menempatkan keselamatan sebagai prioritas utama dalam hal melakukan pekerjaan. Ya. Poin yang kedua yaitu kita dalam hal membuat keputusan-keputusan strategis, baik itu operasional, maintenance, ya, yang akan berdampak terhadap organisasi, harus berorientasi terhadap aspek keselamatan. Ada beberapa poin kritikal yang penting yang wajib kita tahu. Yang pertama adalah dasarnya dari sisi regulasi. Regulasi harus kita pahami, kita penuhin ya, bagaimana gapnya
kita penuhin dan bagaimana kita memenuhinya apabila masih kurang yang ada saat ini, misalkan ada peraturan yang terbaru. Nah, ini poin penting. Dalam hal membuat keputusan operasional juga kita harus mempertimbangkan, kalau bicara dari ilmunya risk assessment, dalam hal membuat keputusan-keputusan yang strategis, ya, maka sebagai pimpinan organisasi harus memikirkan beberapa hal kritikal terkait dengan aspek safety. Yang pertama dari dasar aturan mainnya, aturan sistem ataupun aturan pemerintah. Yang kedua, dampak-dampak yang bisa timbul terhadap operasional, terhadap kemajuan organisasi atau kekuatan dan kompetensi personil atau tim kita untuk menjalankannya. Prioritaskan tetap ya kaitannya dengan safety. Yang ketiga, ya, untuk kaitannya dengan komitmen selaku pimpinan organisasi, kita harus menyiapkan fasilitas dan perlengkapan keselamatan untuk mendorong karyawan mematuhinya. Rasanya akan sulit kalau kita tidak menyiapkan fasilitas, akan tetapi kita selalu menuntut lebih. Yang berikutnya, sebagai pimpinan kita juga harus menerima masukan dan melibatkan karyawan dalam hal memecahkan masalah untuk peningkatan kinerja keselamatan di tempat kerja kita. Keterbukaan adalah salah satu hal yang paling penting supaya semua personil bisa berkontribusi positif dalam hal peningkatan kinerja keselamatan dalam organisasi. Kita juga harus mendengarkan dengan baik ya apabila ada keluhan dari karyawan mengenai bahaya atau problem yang ditemuin, dan juga segeralah melakukan tindakan perbaikan. Hal ini penting untuk menghindari krisis ya leadership atau krisis kepemimpinan. Hal ini penting untuk menghindari krisis kepercayaan atau krisis leadership dalam organisasi kita. Kita juga selaku pimpinan organisasi harus memastikan karyawan mendapatkan pelatihan yang diperlukan, baik pelatihan dasar keselamatan, pelatihan kompetensi teknis ataupun operasional sesuai dengan training need analisis, termasuk juga pelatihan soft skill untuk menunjang pekerjaan di lapangan. Dalam hal terkait dengan adanya kecelakaan di tempat kerja, pimpinan organisasi harus memeriksa kecelakaan secara menyeluruh dan memperbaiki dari masalah yang ditemukan. Tentunya kita harus ya memastikan bahwasanya komponen dalam tim investigasi sudah dibentuk, diberikan kompetensi dan diberikan otoritas untuk menyelesaikan masalah. Karena apa? Kecelakaan-kecelakaan yang terjadi kalau masih berulang artinya ada sesuatu hal yang belum efektif dari sisi merumuskan tindakan perbaikan, ya bahkan ya yang paling krusial adalah bagaimana menginvestigasi ini dengan benar, ya menggunakan metode yang ditentukan dan juga akar masalahnya ketemu secara mendetail. Untuk kontrol pengawasan di lokasi kerja, pimpinan organisasi harus menginspeksi secara rutin dan mencakup seluruh area yang berada di dalam tanggung jawabnya. Jangan sampai ada yang terlewat. Ya. Lakukan secara terjadwal, terencana. Kompetensi tim yang melakukan inspeksi juga memadai untuk memastikan kita benar-benar menjalankan amanah. Apabila ada ketidaksesuaian, diskusikan dengan tim yang ada di lokasi, berikan alternatif solusi untuk memperbaikinya. Dari sudut pandang evaluasi kinerja keselamatan, maka kita juga harus melakukan audit sebagai evaluasi kinerja keselamatan. Dan apabila ada temuan, ini harus menjadi energi positif untuk peluang perbaikan agar setiap proses bisa berjalan dengan aman. Dalam hal kaitannya kita fokus mengenai selalu membicarakan tentang keselamatan, maka gunakanlah setiap kesempatan di forum meeting ataupun pertemuan dengan karyawan
untuk menyampaikan dan membicarakan tentang pesan-pesan keselamatan. Kita juga bisa sebagai campaign memasang poster keselamatan di tempat kerja, tentunya dengan tema yang sesuai dan juga kata-kata yang bisa mempengaruhi untuk mengajak bekerja dengan aman dan selamat. Yang ketiga, untuk mengontrol ke lapangan, perbanyaklah observasi dan juga komunikasi langsung terkait dengan aspek keselamatan. Dalam hal observasi ini, berikanlah penghargaan atau apresiasi ya, apabila mematuhi aturan dan menunjukkan sikap perilaku yang aman. Nah, sebagai pengawas, kita juga harus selalu melakukan safety talk atau pembicaraan tentang keselamatan rutin ya, setiap awal shift ataupun sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Misalkan safety talk mingguan ataupun safety talk bulanan dengan tema yang bervariasi. Dari sudut pandang selalu mematuhi aturan, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Poin pertama, sebagai teladan keselamatan, kita harus selalu mematuhi peraturan keselamatan dan prosedur keselamatan yang ada. Yang kedua, katakan kepada subordinat kita, lakukan seperti apa yang saya kerjakan, bukan ikuti apa yang saya katakan. Perlu kita ingat, ya, setiap tindakan yang kita lakukan sebagai pimpinan organisasi akan selalu menjadi sorotan dari karyawan, karena kita selaku pimpinan juga diamatin dan diawasi oleh setiap karyawan kita. Setiap pelanggaran oleh seorang pimpinan atau pengawas akan menjadi catatan dan rujukan yang kurang positif bagi semua karyawan yang berada di bawah pengawasannya. Nah, ini dia ya. Poin-poin penting tersebut kita harus ya mulai dari saat ini. Ya. Supaya apa? Masalah keselamatan yang ada di tempat kita ini bisa terselesaikan dengan cara memberikan keteladanan. Ya. Jangan sampai kita hanya menuntut tetapi tidak bisa memberikan contoh yang baik. Nah, ini akan berdampak pada iklim organisasi yang kurang harmonis. Demikian dari saya, mudah-mudahan ya obsesi kali ini kaitannya dengan bagaimana kita menjadi teladan keselamatan bisa memberikan energi positif untuk membangun budaya keselamatan di tempat kerja kita. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.